Strategi mata elang lintas waktu Jokowi lawan COVID-19 ditulis oleh Manuel Mawekang di siword.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Dari kacamata orang awam, Jokowi adalah sosok yang merakyat dan sederhana, penuh dengan karisma. Dari kacamata seorang koruptor, Jokowi adalah musuh besar dari mereka yang harus segera dihabisi dan ditumpangkan. Dari kacamata seekor kadal gurun, Jokowi adalah target isu SARA. Tapi dari kacamata saya yang suka akan memahami tentang ilmu alam dan kaitannya dengan manusia, Jokowi adalah sosok time traveler. Apa yang ia kerjakan di waktu-waktu tertentu bukanlah sebuah hal yang bisa dipahami secara langsung. Saatnya kita bongkar sifat Jokowi, sehingga kita bisa memahami lebih dalam lagi siapa orang ini. Joko Widodo adalah sosok yang sulit sekali dipahami. Langkah-langkah politiknya seringkali membuat kita kebingungan. Terkadang keteduhan dalam gerakannya begitu menghebohkan jagat dunia. Padahal dia biasa-biasa saja. Untuk artikel ini saya hanya akan mengangkat sedikit saja langkah time traveler alias lintas waktu dari Jokowi terkait polemik yang terjadi saat ini. Prinsip yang saya lihat dipegang Jokowi adalah prinsip tenang dan pasti menang. Pasti menang adalah tujuan akhir dari Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Bangsa ini harus memenangkan pertarungan, mau bagaimanapun caranya. Kemenangan berturut-turut yang dialami dan dirasakan Jokowi adalah salah satu bukti bahwa visinya adalah untuk memenangkan pertandingan. Menang Pilkada Wali Kota Solo 2 kali, menang Pilgub DKI Jakarta 1 kali, menang Pilpres 2014 1 kali, dan menang Pilpres 2019 1 kali. 5 kali kemenangan beruntun ini diperolehnya. Bukan karena ia aji mumpung dan untung-untungan saja. Orang yang aji mumpung gak mungkin bisa menang 5 kali. 5 in a row. Orang yang modal nekat dan untung-untungan apalagi 2 kali saja sudah tidak mungkin. Karena menurut sebuah peribahasa, keberuntungan tidak datang 2 kali. Joko Widodo bisa memenangkan 5 kali pemilihan umum. Artinya ada strategi jitu yang ia kerjakan. Dan di dalam menjalankan tugasnya sebagai representatif bangsa ini, Jokowi juga memenangkan banyak sekali warga. Memenangkan penjajahan atas kebodohan, atas listrik dan pembangunan infrastruktur yang dibuat sengaja terbengkalai oleh Soeharto dan SBY. Selain strategi, ia juga memiliki mata elang yang bisa memandang jauh ke depan. Ia bisa melihat dan mengantisipasi masa depan dengan tindakan-tindakannya yang ada di masa kini. Tidak semua orang bisa lakukan ini. Sedikit sekali politisi bisa melakukan hal ini. Hal apa? Hal tersulit yang bisa dipahami oleh saya adalah strategi Jokowi mengangkat Prabowo dan dilemparkan ke kursi menteri bersama krojo-krojonya. Prabowo ini sosok yang berbahaya kalau dibiarkan terus ada. Apalagi di kursi kementerian, bahaya sekali orang ini, mulutnya sih. Dia adalah penyebar hoaks Ratna Sarumpait yang tidak pernah termaafkan. Pendukung Jokowi pun tidak akan bisa melupakan konvers hoaks. Dia juga melakukan 2 kali sujud syukur di 5 tahun terakhir ini. Pecundang ini kelihatannya sudah menghalalkan segala cara untuk menang. Kok bisa dijadikan menteri? Bukankah masih ada orang-orang baik seperti Mas Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu, Bung Ara, Jarod Saiful Hidayat, Eva Sundari yang bisa mengisi kursi kementerian yang ada? Kenapa malah taruh si duet Prabowo itu di kursi kementerian? Dan kerusuhan Mei 2019 siapa yang demo? Pasti pendukung Prabowo dengan kepentingan khilafahnya. Tidak usah ditanya lagi lah. Bukti banyak banget, aktor besar pun turun, merasa yakin menang karena demo berujung ricuh di depan gedung Bawaslu. Amin Rais sampai bikin hoax polisi Indonesia yang saat itu ada di bawah Tito Karnavian, disebut-sebut PKI dan membantai umat Islam. Fitnah keji ini langsung menghajar sistem demokrasi ini. Lalu Fadlizon juga divideokan pegang-pegang selongsong peluru. Untuk apa? Untuk menghancurkan Indonesia. Apalagi ada mobil ambulans Gerindra yang kedapatan berisi batu. Siapa dalangnya? Beberapa waktu sebelum Pilpres pun, Prabowo juga menggunakan mobil berplat garis yang kita sama-sama tahu siapa ormas itu. Dalam potensi bahaya ini, Jokowi sengaja meletakkan Prabowo dan tertidur di atas kursi empuk Kementerian Pertahanan. Tahan-tahan emosi, pendukung Jokowi pun akhirnya tahu bahwa Prabowo di sana ngorok, tidur dan dijadikan pesuruh oleh Jokowi untuk jemput obat di Cina. Jokowi meletakkan Prabowo di kursi Menhan sebagai salah satu upaya menghilangkan gangguan resah dan rusuh saat melawan corona. Lihat saja saat ini, ketika corona datang, Prabowo tidur, diam, tidak banyak ngomong. Jokowi mau fokus, jangan berisik. Tapi bayangkan saja, Fadlizon masih nyinyir kepada pemerintah, yang dimana bosnya juga merupakan bagian dari pemerintah. Tidak bisa dibayangkan bukan jika Prabowo tetap jadi oposisi? Lihat saja temannya Prabowo, SBY pun ikut mulai nyinyir. Lihat itu Said Didu, bacotnya bikin resah.
Bayangkan jika ditambah Prabowo, bisa kacau itu penanganan COVID-19. Jokowi memilih jalan ninja yang sulit. Dia harus melihat ke depan dan mengesampingkan ego sejenaknya dalam mempecundangi Prabowo. Memang benar yang saya yakini, bahwa Presiden Jokowi orang baik. Dia tidak punya jiwa balas dendam kepada Eyang Prabowo. Terima kasih Pak Jokowi. Kali ini saya mengerti bahwa mata elang Pak Jokowi sangat tajam menatap ke depan. COVID-19 ini musuh kita bersama, yang gak perlu kita diresehin sama mulutnya si Eyang Prabowo. Dapat deh itu mimpi yang hampir mustahil karena dipecat oleh Pak Wiranto. Sana urus alutsista. Karena konteks perang zaman sekarang tidak lagi mengandalkan alutsista. Prabowo dibuat gak berbagian dalam melawan COVID-19. Makan yang kenyang ya Om, sehat-sehat selalu di kursi kementerian.